Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, karena pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ngopi bersama. Kalau ngopi itu biasanya orang berbicara tentang ngobrol seputar iman. Ini mirip-mirip juga dengan seperti itu. Jadi ngobrol seputar iman dan ngobrol seputar gigi. Telah hadir di hadapan kita semuanya, yakni Dr. Gigi Marlina Rohana Hidayati Mukaromah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Kelihatannya aktivitasnya hari ini banyak ya, kelihatan agak capek, tapi alhamdulillah bisa hadir di rumah Quran Hafal. Alhamdulillah, sebuah kehormatan untuk kita semuanya kehadiran seorang dokter gigi yang sudah melanglang buana dan jam terbangnya sudah luar biasa. Alhamdulillah beliau ini sudah menjalankan praktek dokter gigi kurang lebih sekitar 19 tahun atau 20 tahunan ya dok ya, sejak tahun 2003 2004 kurang lebih sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita informasikan terlebih dahulu beliau ini siapa. Jadi beliau ini Dr. Gigi Hajah Marlina Rohana Hidayati Mukaromah. Beliau ini adalah salah satu dokter di klinik utama Prima Medica yang beralamatkan di Jalan Sinar Komplek Peruri, Ciledug, Tangerang. Nah, nanti kalau ada yang akan menghubungi beliau berkeinginan untuk konsultasi, ini ada nomor WA-nya, cuman hanya WA only, jadi tidak bisa untuk telepon. Jadi untuk kalau konsultasi WA, insya Allah masih dipersilahkan. Beliau nomornya 081 59 30 30 85. Itu nomor WA beliau. Silahkan kalau nantinya mau berkonsultasi. Baik dokter, kita santai aja dok. Nanti kalau misalnya haus silahkan diminum dulu ya. Baik, kita berbicara sekitar mulut dan gigi. Dalam kacamata Islam itu karena mulut dan gigi ini kan juga merupakan salah satu organ yang Allah karuniakan untuk kita sebagai manusia, sehingga kita sebagai hamba Allah juga mempunyai kewajiban untuk mensyukuri nikmat ini dan juga mempunyai kewajiban untuk memeliharanya dengan baik, karena tidak semua orang kita ketahui mempunyai mulut dan gigi yang sempurna. Mungkin ada yang mulutnya ada yang sumbing, kemudian juga giginya mungkin juga ada yang tidak sempurna, seperti itu ya. Kalau dari sisi kesehatan gigi, dari dokter gigi itu posisi gigi manusia dewasa khususnya itu terdiri dari gigi apa saja sih dok? Mungkin bisa disampaikan ke kita ya, orang yang awam yang belum memahami dan mengetahui tentang gigi ini dok. Ya, saya coba menjelaskan. Sebenarnya sebelumnya perbedaan gigi anak dan gigi dewasa dulu ya. Iya. Kalau gigi anak tuh terdiri dari ada gigi seri, ada gigi taring, dan gigi geraham, tapi geraham yang anak-anak, geraham kecil. Iya. Terus kalau gigi dewasa itu terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan geraham kecil, geraham besar. Ada tambahannya yang belakang. Tambahannya. Itu kalau gigi anak pertumbuhan akarnya biasanya belum sempurna. Kalau gigi dewasa udah sempurna, kadang ditambah dengan gigi bungsu yang paling belakang itu. Gigi ke-8 posisinya. Artinya akar sempurna itu seperti apa dok? Akarnya masih sebagian, pembentukannya nggak utuh sampai bawah ya. Gitu maksudnya, sampai dalam. Makanya kalau misalnya pencabutan gigi itu kalau misalnya sudah goyang, itu bisa dengan anestesi lokal yang semprot atau oles aja. Tapi kalau misalnya akarnya panjang harus dengan anestesi, dengan pembiusan ya, pembiusan dengan injeksi. Injeksi seperti itu ya. Fungsi dari masing-masing jenis giginya itu apa dok? Ya sebenarnya gigi anak dan gigi dewasa sama. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan yang ringan-ringan. Yeah. Kalau gigi taring untuk menyopek makanan, gigi geraham untuk mengunyah. Gigi seri itu yang depan ya dok ya. Ya. Kalau taring yang samping-samping ini, sedang geraham itu bagian belakang. Masya Allah ya, Allah sudah menciptakan sesempurna itu untuk manusia ya, dengan fungsi masing-masing. Kalau seri, kalau kita makan sahabat Quran, kalau kita makan nggak mungkin langsung belakang aja dok ya, pasti kan dari depan. Depan itu fungsinya untuk
merobek, memotong makanan yang akan kita makan. Kalau yang depan nggak kuat akan dibantu dengan taring seperti itu gitu. Oke. Terus kalau sudah terpotong makanan tersebut sejumlah sesuai dengan kemampuan kapasitas mulut kita, sehingga harus kemudian akan dilanjutkan oleh tugasnya oleh gigi geraham. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, betapa nikmat karunia Allah itu yang Allah ciptakan sempurna, sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, termasuk di sini adalah gigi dan mulut ini yang luar biasa, dengan enzim-enzim yang terdapat di mulut juga yang luar biasa kan Rukyah, yang mana yang pernah saya baca dalam literatur itu kan juga akan mematikan kuman-kuman dan berbagai macam bakteri yang selama pengunyahan itu, sehingga aman ketika ditelan, tidak menimbulkan bahaya. Masya Allah itu luar biasa. Itu dimulai dari mulut itu ya, Masya Allah ya. Terus kemudian kalau dari sisi kesehatan itu proses pemeliharaan gigi mulai dari anak-anak, terus kemudian menjadi remaja, terus kemudian dewasa, itu gambaran dari dental atau dalam bidang kedokteran gigi seperti apa itu kalau seperti itu, Dok? Sebenarnya dimulai dari kandungan. Oh, malah dari kandungan? Kandungan. Masya Allah. Gimana, Dok? Jadi pemenuhan gizi ibu hamil itu harus cukup, salah satunya misalnya itu kan sama dengan pembentukan tulang kan, gigi dan tulang ya, yaitu cukup kalsium, terutama kalsium sih. Kalsium sebagai suplemen pembentuk gigi ya. Terutama kalsium. Apalagi kalau ibu yang hamil itu kan kalsiumnya diambil, maksudnya diserap juga oleh bayinya. Jadi kebutuhannya tuh 2 kali lipat. Jadi ketika ibu hamil itu kebutuhan kalsiumnya menjadi 2 kali lipat, karena selain untuk ibunya sendiri, maka ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ya. Ya ini para sahabat mohon bisa menjadi tambahan informasi nih. Jadi ketika sahabat Quran dimanapun Anda berada, mungkin Anda atau istri Anda atau putra atau keponakan atau cucu atau keluarga Anda yang sedang hamil atau dan menyusui ya, hamil dan menyusui, jadi tidak hanya hamil tapi ketika menyusui pun juga demikian. Jadi suplemen kalsium itu juga menjadi salah satu perhatian ya. Jadi selain gizi-gizi yang lain, pemenuhan mineral-mineral dan kalsium ini yang juga cukup penting. Makanya, terutama untuk menjaga itu ya, Rik ya. Menjaga kesehatan tulang dan giginya. Terus kalau bisa dihindari untuk ibu hamil dan menyusui seperti tetrasiklin dan jenis obat yang antibiotik ya, karena nanti akan mempengaruhi pembentukan gigi anak-anak. Kadang kan jadi giginya kurang kalsium, jadi mudah rapuh dan lain-lain. Oh gitu ya, Dok. Itu dari sisi kualitas giginya ya. Terus kalau kan ada juga mohon maaf nih, bahasanya gingsul atau enggak pas, itu kenapa? Itu apa juga ada faktor kalsium atau seperti apa? Kalau Insya Allah sih enggak. Kalau gingsul tuh lebih ke biasanya antara ukuran rahang dan ukuran giginya tidak sama. Biasanya kalau misalnya sesuai, misalnya giginya rahangnya besar, giginya besar. Tapi kalau misalnya ada giginya besar, rahangnya kecil, itu biasanya karena keturunan biasanya. Oh, faktor genetik. Ya, faktor genetik, atau misalnya pada saat anak-anak pembentukan pas giginya keluar in eruption itu udah goyang tapi mungkin tidak dirasakan, jadi tetap di situ. Harusnya kalau fase anak-anak itu kan ada fase pergantian gigi antara gigi anak ke gigi dewasa. Nah itu pasti ada proses goyang, giginya goyang karena tulang alveolar, tulang pendukungnya itu dia akan melunak. Karena untuk memberi kesempatan gigi anak-anaknya itu diambil atau tanggal, copot, diganti gigi tetap. Tapi kalau misalnya mungkin tidak menyadari atau udah lewat, pokoknya nggak diperhatikan, nanti lama-lama gigi sulungnya, gigi anak-anaknya kenceng lagi karena dia fungsinya sebenarnya sudah untuk menyangga gigi tetap, jadi tulangnya mengeras lagi. Oh bisa jadi ya kayak gitu ya? Ya jadi gigi anak itu bisa mengeras lagi ya, Dok? Tulangnya mengeras lagi, jadi harusnya kalau udah goyang ya harus cepet dicopot, baik bisa copot sendiri atau bisa ke dokter gigi. Yang penting gigi itu harus dilepas dulu, copot dulu dari tempatnya supaya memberikan tempat buat
gigi dewasa. Hmm. Kalau dibiarkan ya nanti giginya tumpuk-tumpuk, bisa gingsul. Oh. Atau bisa karena keturunan memang, karena mungkin orang tuanya satunya rahangnya kecil, satunya giginya besar, jadi nggak sesuai. Oh gitu ya. Terus kalau dari pemeliharaan nih, kita kan sering kali melihat di televisi, di media-media kan ajakan untuk membersihkan gigi. Itu kalau sebenarnya kalau gigi anak itu kan pasti kan nanti tanggal, maksudnya copot gitu kan. Nah, nggak sampai kalaupun apa ya bahasa Jawanya itu apa, keropos, apa kalau hitam-hitam itu kalau anak-anak suka makan permen gitu. Kalau bahasa Jawa, nah gigis, bahasa Jawanya gigis itu kalau untuk gigi anak-anak tidak membahayakan, tidak begitu membahayakan ya, kalau dibanding kalau sudah dewasa gitu ya, Dok. Karena kalau yang gigis anak-anak itu kan nanti kan otomatis juga bersih lagi karena ganti kesundul lagi. Ya, kalau ganti dengan yang dewasa lagi. gitu ya. Sebenarnya semua tergantung kebersihan mulut dan daya tahan tubuh anak-anak. Kalau misalnya daya tahan tubuh anak-anak kuat, walaupun misalnya tapi bukan berarti ini membiarkan gitu ya. Nggak apa-apa kotor gitu. Tapi yang penting daya tahan tubuh anak dan sebenarnya sih oral hygiene, kebersihan mulut harus dijaga. Tapi kalau memang kurang, misalnya kebersihan mulut kurang bagus, asal daya tahan tubuhnya bagus ya insya Allah nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh udah buruk, oral hygiene buruk, ya udah nanti nggak cuman urusan gigi aja, gigi mulut aja, tapi juga bisa ke organ lain karena kan itu sarafnya nyambung ke seluruh tubuh. Oh, masya Allah. Jadi kan, sambung ya? Ya, namanya kan karies. Kalau karies kan ada bakteri. Ya itu bakterinya kan bisa mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ya, pembuluh darah bukan saraf. Kalau tadi, tapi pernah dengar juga sih Dok, apa namanya, khususnya yang gigi atas itu, ini kalau kita bicara dewasa tadi masih anak ya, gigi yang atas itu ada informasi yang nyambung ke saraf mata, ke yang lain, itu apakah betul ya Dok? Sebenarnya memang alhamdulillah sampai sekarang semoga seterusnya tidak pernah ada kejadian yang berpengaruh ke gigi, ke mata langsung gimana, semoga seterusnya tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya sih itu nggak langsung nyambung gitu, tapi malah lebih nyambungnya ke sinus gitu loh. Sinus itu ke hidung ya, hidung kerongkongan ini ya. Jadi kalau misalnya ini terutama pada saat pencabutan. Kalau pencabutan itu diperhatikan akarnya, terutama bagian namanya gigi premolar, yaitu geraham kecil dan molar. Geraham besar itu dia ujung akarnya nembus sinus apa enggak. Tapi kalau misalnya nembus sinus ya sebaiknya ada alternatif lain selain nyabut, karena kalau misalnya diambil nanti kan malahan sinusnya terkontaminasi. Jadi terbuka kan jadinya. Jadinya yang harus diperhatikan. Nah ini harus menjadi perhatian kita semua sahabat Quran. Jadi tidak main-main nih bab masalah gigi, dan semoga kita semua gigi kita sehat ya, sahabat semuanya ya. Sehat walafiat, tidak ada masalah, karena sampai ada lagu daripada sakit hati lebih sakit gigi gitu. Nah ya itu semoga tidak terjadi. Tidak sakit hati dan tidak sakit gigi, semuanya sehat walafiat lah gitu lah ya. Dan sebenarnya gigi juga nyambung juga ke telinga. Saya pernah punya pasien tuh, dia punya keluhan telinga berdenging terus kan, udah ke THT, udah kemana-mana, terus nggak sembuh-sembuh, dikasih obat, dikasih tetes telinga segala macam, ternyata ada giginya yang karies, maksudnya giginya yang udah busuk. Masya Allah. Jadi dia mempengaruhi ke telinga. Setelah giginya dicabut sembuh keluhan telinganya. Alhamdulillah. Gitu. Kalau misalnya ada gigi belakang yang bengkak, ya memang dia berpengaruh ke mata, tapi karena infeksi dari gigi tersebut gitu loh. Dan ke mata. Kalau misalnya gigi belakang malah bisa ke telinga, belakang telinga, bawah leher, sampai ke kepala. Itu sarafnya apa-apanya Dok yang nyambung itu? Sarafnya ya. Kena sarafnya. Jadi memang itu gigi atas apa gigi bawah Dok yang seperti itu? Sebenarnya lebih berpengaruh ke gigi atas kalau ke atas, tapi kadang-kadang pokoknya gigi paling belakang biasanya. Kadang gigi molar namanya. Jadi dia kalau infeksi itu bisa ke setengah kepala. Masya Allah gitu ya, bahayanya gigi itu sahabat Quran. Jadi kita harus betul-betul menjaga gigi kita ya.
gigi kita kalau sakit kan juga kita mau baca Quran juga susah juga kan, biasanya cuma di batin aja kan nggak nyaman juga, makanya kita juga harus betul-betul menjaga kesehatan gigi kita, termasuk mulut juga, karena itu sekali lagi awal mula sesuatu yang kita konsumsi itu masuknya melalui mulut dan dibantu oleh enzim serta gigi, ini yang harus betul-betul kita jaga. Ini karunia Allah yang mana harus kita amanah dari Allah adalah kita jaga dan betul-betul harus kita pelihara dengan baik. Kalau dulu pernah ada saudara indikasinya sebenarnya penyakitnya sistemik, tapi salah satu indikasinya itu manifestasinya di rongga mulut. Rongga mulut ya. Jadi perdarahan di gusi. Jadi ternyata tuh dia bukan bermasalah di gusinya aja, tapi udah sistemik, ternyata ada kanker darah. Subhanallah. Atau keluhan pencernaan. Oh gitu ya. Ini salah satu manifestasinya. Jadi perwujudannya, penampakannya bisa dari rongga mulut. Jadi penyakit gigi mulut tuh bukan cuma gigi mulut aja, tapi dia bisa mencerminkan mungkin ada penyakit sistemik itu seluruh tubuh yang ditunjukkan gejalanya salah satunya di rongga mulut. Kalau misalnya kayak keluhan pencernaan, misalnya sariawan terus, itu mungkin bisa karena pencernaannya atau karena memang penyakit sistemik dari pembuluh darahnya atau organ-organ yang lain. Oh begitu ya. Jadi bisa menjadi warning ya. Jadi warning itu sebenarnya bukan sakitnya di sini tapi di organ yang lain, tapi warningnya melalui sini seperti itu ya dok. Jadi tetap harus jadi kerjasama, nggak cuman dokter gigi mungkin bisa jadi orang pertama yang menemukan salah satu penyakit, padahal sebenarnya penyakitnya bukan cuma di rongga mulut aja, tapi makanya dokter gigi itu ya harus tahu apa sih gitu, misalnya nggak cuman cabut tambal atau itu berarti pekerjaan tambahan buat dokter gigi atau kawat gigi, bukan, nggak cuman itu tapi ya harus dengan koordinasi dengan dokter gigi yang lain jadi konsul misalnya ke penyakit dalam atau ke bedah mulut atau ke THT mata dan lain-lain. Nah, itu hal-hal seperti ini nih sahabat Quran, seperti yang beliau laksanakan ini ya jam terbang menunjukkan seperti itu. Jadi pengalaman dalam menghandle atau memeriksa para pasien-pasiennya itu menambah keilmuan di situ, dan beliau alhamdulillah itu termasuk bagian ngaji dari ayat-ayat Allah yang luar biasa yang melalui spesialisasi yang dokter lakukan melalui mulut dan gigi yang luar biasa seperti itu. Alhamdulillah luar biasa, ini kita dapat banyak hal nih sahabat Quran dari penjelasan dokter Marlina ini. Semoga thaqofah wawasan kita, kesadaran kita terkait dengan kesehatan gigi ini semakin meningkat dengan informasi yang beliau sampaikan ini. Dan juga kalau misalnya maka tambahan kayak misalnya tindakan pencabutan ya kan, misalnya itu harus hati-hati sekali. Tidak sembarangan gitu ya dok ya. Makanya harus diukur tensi dulu. Kalau misalnya ini ada penyakit hipertensi gitu, penyakit sistemik apa enggak gitu. Kayak komorbid gitu kan. Terus kalau saya pernah juga ada pasien datang pengen dicabut, saya harus sekarang, padahal nggak sakit gigi saya. Terus dia juga kelihatan sehat gitu kan. Gitu ya, dok. Akhirnya ya udah, karena giginya ini enggak, kalau operasi ibaratnya kalau tindakan yang berat itu sebaiknya jangan langsung dilakukan, kalau harus benar-benar sesuai step gitu. Kalau operasi kecil biasanya itu kan gigi paling belakang tuh odontektomi itu harus hati-hati sekali. Nah itu kan pasien saya itu enggak odontektomi, jadi gigi yang insya Allah kasusnya enggak berat tapi ringan, jadi saya memutuskan ya udah nggak apa-apa, berani gitu ya. Ya gitu udah, ternyata udah diukur tensi segala macam, dia ternyata tegang. Ya kan udah istirahat dulu. Udah istirahat dulu, udah enak udah. Nah terus ya udah kan udah melewati berbagai prosedur, observasi gitu ya. Ya disuntik gitu. Pokoknya pasiennya kekeh gitu. Ya udah disuntik, terus tiba-tiba pas disuntik kok saya kok berkunang-kunang ya gitu. Kok gini kayak muter. Waduh udah. Akhirnya tindakan yang dilakukan apa kalau seperti itu? Tindakan dilakukan itu ya udah menghentikan anestesinya. Jadi kan itu belum semuanya dimasukkan kan. Ternyata saya kok pusing-pusing sekali. Akhirnya ya harus dihentikan, istirahat dulu. Kayak pre-shock. Jadi hampir pingsan kan, hampir shock kayak gitu. Jadi ya posisinya harus
Trendelenburg ya namanya. Jadi kakinya harus pokoknya minimal rata, kalau enggak kakinya agak Agak kita ke atas atasin sedikit gitu ya. ya. Terus ya udah dia kan seperti kurang energi gitu. Akhirnya terus akhirnya dibuatkan teh hangat manis. Ada energi di situ. Terus Untuk udah menurunkan itu ya. biar agak rileks gitu Ya, kan, ada energi. betul. Udah terus istirahat udah setengah jam, 3/4 jam gitu, 45 menit, akhirnya dia udah berangsur stabil kan. Saya bilang, ibu kenapa gitu kan. Emang tadi belum makan, ternyata dia tuh lagi diet. Dia tuh lagi diet, cuma makan telur 3 gitu ya. telur putih, telur tanpa kuning telur. Terus putih telur cuma 3, dan dia tuh pekerjaannya tuh kayak nagih hutang gitu. Jadi dia jadi dari satu dia udah muter gitu kan, udah muter kemana-mana kan capek, mungkin stres juga kan, urusan ya ditagih nggak ngasih uang udah gitu muter gitu kan. Terus ya itu sudah dokter gigi biar cepet gitu, sekarang aku kuat ini ya udah. Ternyata kondisinya seperti itu. Habis dari tadinya sih habis dari cabut gigi dia mau nagihin utang lagi gitu. Jadi sampai malam dia begitu stres lah intinya. Ya udah, jadi udah dihentikan, ibu jangan kayak gitu ya, kalau mau cabut gigi tuh jangan lagi jangan diet gitu. Maksudnya ya ikut prosedur aja, sarapan dulu. Kondisinya betul-betul fit juga gitu ya. Yang nyabut dan yang dicabut harus fit. Jadi harus nggak cuman sekedar cabut gigi aja, tapi ya tensi diperhatikan, terus riwayat penyakit diperhatikan, semalam tidur cukup apa enggak, udah sarapan apa enggak. Sampai detail juga seperti itu ya. Tapi ada juga sih yang kalau misalnya lagi bulan puasa, kalau nggak terpaksa sekali saya tidak melakukan tindakan pencabutan, karena kalau saya lebih prefer lebih baik setelah saat dicabut aman, setelah dicabut pasiennya juga cepat sembuh, nggak ada resiko komplikasi yang lain. Tapi ada juga sih dokter gigi yang memang maksudnya melakukan tindakan tetap puasa itu, tapi ya monggo lah, maksudnya mungkin pasiennya kuat, ya udah terserah. Tapi itu bisa ada yang cabut terus habis cabut ya udah tetap puasa, minum obatnya nanti pas buka puasa. Kalau saya nggak berani. Kalau saya kalau memang benar-benar mau dicabut itu urgent banget apa enggak. Terus pokoknya yang harus urgent banget, kalau enggak ya enggak usah. Karena kalau misalnya lagi dicabut itu, kalau saya jangan puasa, karena habis dicabut harus langsung minum obat kalau saya, untuk menghindari infeksi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya sejatinya kembali lagi untuk kesehatan pasien seperti itu ya. Jadi tidak semerta dokter gigi wis pokoknya begini dicabut, nanti urusan belakangan, urusan ini enggak seperti itu ya. Jadi tetap memperhatikan kondisi pasien sebelum, sedang dilakukan, dan pasca dilakukan tindakan itu betul-betul baik, aman dan sehat semuanya. Pasiennya, penyembuhannya cepat. Siap. Wah, cakep sekali nih, Masya Allah, alhamdulillah. Dok, sekarang saran nih untuk kita masyarakat umum nih, Dok. Cara memelihara yang benar, yang baik versi dokter gigi itu sebenarnya seperti apa, Dok? Maksudnya kapan kita gosok gigi, kita juga datang kontrol secara rutin ke dokter gigi itu berapa kali, dan semacam itulah, Dok. Mungkin bisa menjadi tambahan nasihat untuk kita sebagai orang masyarakat umum ini, agar betul-betul kesehatan mulut dan gigi kita itu selalu prima dan baik, karena itu penunjang kita beramal soleh dalam kehidupan kita. Monggo, Dok. Ya, sebenarnya kan ya seperti sudah dicontohkan Rasulullah ya. Kan memang Rasulullah itu kan memang bersiwak. Jadi sebenarnya kalau kita sikat gigi itu sudah mengikuti sunnah Rasul. Gitu ya, Dok. Sebenarnya kalau teori sikat gigi itu macam-macam. Ada yang pas mandi biasanya kan, kalau yang secara umum gitu sudah kan mandi pagi sama sore. Ada yang setelah makan, sebelum tidur. Bahkan ada orang yang habis makan sikatan terus, ada juga kayak gitu. Tapi kalau berlebihan gitu gimana, Dok? Nggak apa-apa, Dok? Kalau berlebihan nggak baik. Nggak baik juga ya? Iya, kayak penggunaan obat kumur juga sebenarnya kalau berlebihan juga tidak baik. Pokoknya sesuai dengan sewajarnya saja, sesuai dosisnya. Gitu ya. Terus banyak minum air putih. Terus gizi seimbang, puasa 5 sempurna. Terus pemilihan pasta gigi itu ya
macam-macam juga Iya, gitu. Kalau saya lebih senang kalau herbal. Tapi kan masing-masing beda-beda. Iya. Kalau saya Pas lagi kayak- herbal kayak- masuk gitu ya, kayak, Dok, ya? iya kayak siwak. Maksudnya ya mengandung siwak. Terus Oh, enggak yang maksudnya enggak yang banyak kimia-kimianya. Oh. Kalau bisa, tapi itu terserah Iya, gitu kan. Itu terserah. idealnya sikat gigi itu sehari berapa kali sih, Dok, sebenarnya? Apanya? Sikat gigi itu. Ya itu. Idealnya 3 kali Idealnya, ya. apa 2 kali aja cukup, Dok? Sebenarnya sih setelah makan dan sebelum tidur aja sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita makan Setelah sehari 3 makan pagi kali. aja. Kalau makan siang ya, kalau mau nggak apa-apa. Oh. Nggak semangat makan snack terus sikatan ya gitu. Maksud makan roti besar sikatan. maksudnya gitu ya? Itu 3 kali itu udah rajin banget. Udah rajin banget ya. Udah bagus ya. Udah bagus. Berarti kalau makan pagi sama atau mungkin sehabis mandi pagi gitu sama yang sore terus sama sebelum tidur berarti 3 kali ya sudah Itu udah cukup bagus, bagus ya. Sehari sekali 3 kali itu udah bagus ya, Dok ya. Terus kalau kontrol ke dokter gitu perlu juga nggak, Dok, kalau seperti itu? Iya, idealnya 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali, kalau idealnya. Ya. Tapi kadang-kadang kan karena minimal itu kan misalnya periksa biasanya tuh lihat plak-plaknya. Nah, pasti ada sih tiap orang pasti ada plaknya. Plak itu sisa makanan yang nempel di Pada gigi gitu ya? di rongga gitu kan, di rongga mulut, di gigi terutama. Nah itu tapi ada orang yang 2 bulan itu udah kotor lagi karena gigi. Nah itu beda-beda ya, tapi memang standarnya 6 bulan sekali. Itu mungkin Bahkan ada pecinta yang- kuliner kali, Dok ya. ada yang bertahun-tahun nggak ke dokter gigi juga bersih-bersih aja ada gitu. Oh gitu ya, pasien macam-macam ya. Macam-macam. Kadang kan karena ludahnya kental, Iya. jadi gampang sampai parah gitu. Bahkan kalau kayak ibu-ibu yang saya mau cabut sekalian bersihin, tapi karena karang giginya, jadi orang tuh kadang mengira karang gigi itu ya gigi. Jadi kalau misalnya dibersihkan malah giginya jadi goyang, karena saking banyaknya. Udah sampai tulang alveolar gitu kan. Oh bisa ya, Dok, Bisa, nempel seperti itu ya? Nempel, udah segede gigi gitu. Oh. Nah, apalagi kalau misalnya dipengaruhi kayak rokok, alkohol. Tuh, Pak seperti sahabat, itu. maka dihindari tuh yang namanya merokok sama minum alkohol. Insya Allah sahabat Quran nggak ada lah yang seperti itu ya, Insya Allah ya. Satu pengalaman dulu, saya pernah punya pasien yang ini disuntik sampai, kalau saya maksimal kan 2 ampul namanya, kalau suntik yang injeksi itu. Iya. Itu tuh 2 ampul masih nggak tebel, nggak bisa, Nggak masih tetes sakit. gitu ya? Nggak mempan, ngefek ternyata gitu ya? memang dia memang alkoholik. Oh. Jadi kalau memang dia udahlah harus lebih dari itu Nah, dia itu levelnya. efek jeleknya alkohol itu sampai seperti itu, sahabat Quran. Semak, apalagi kalau misalnya ya itu giginya juga menghitam, terus bagian rongga mulutnya juga menghitam. Iya, saya perhatikan, Dok, betul sih, Dok. Teman-teman dalam ini mungkin yang saya kenal itu kalau para perokok berat itu memang giginya hitam, itu memang kena dampak Iya, nikotin. nikotinnya itu ya, Itu Dok. kan sama kayak di paru-paru juga begitu, baik perokok aktif maupun pasif. Jadi sebenarnya jadi kerokok ya, nggak apa-apa lah ya bahas rokok. Jadi ya dari ya Karena yang praktik informasi yang apa ya yang pernah saya baca ya memang sebenarnya nggak yang bahaya nggak cuman perokok yang ngerokok Aktif aja, aja tapi ya. ya di Pasti sekitarnya lingkungannya ya, juga Dok, ya. iya gitu. Semoga para ahli hisab, maksudnya para perokok ini ketika mendengar penjelasan dari Dokter Malina ini bisa terbuka hatinya sehingga bisa menghentikan merokoknya ya, sehingga akan berdampak positif bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Karena mau nggak mau ketika seorang perokok itu dia melakukan rokok di rumah itu kan otomatis istrinya, anak-anaknya, lingkungan yang ada di rumah pasti terdampak secara signifikan ya, Dok ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah alamin, secara umum sudah dijelaskan pada kesempatan kali ini oleh Dr. Gigi Marlina dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Semoga dengan refresh yang luar biasa ini menjadikan kita untuk semakin bisa merawat gigi kita dengan baik, dengan bersikat gigi ya 3 kali sehari lah gitu ya, 3 kali sehari Minimal 2 kali. minimal 2 kali ya, minimal 2 kali, tapi juga jangan sampai 10 kali itu berlebihan kalau seperti itu ya, jangan berlebihan ya, wajar lah 2-3 kali sehari. Kemudian kalau memang giginya dirasa ada sesuatu yang kurang pas, segera konsultasikan ke dokter gigi. Tapi secara umum berdasarkan rekomendasi beliau ini
6 bulan sekali kalau mau dicekkan itu bagus juga. Jadi sebagai kontrol supaya misalnya ada sesuatu yang sebenarnya tubuh kita ini sesuatu indikasi yang tidak baik yang mana warningnya melalui mulut dan gigi bisa terdeteksi lebih awal sehingga tidak terlanjur sudah parah sehingga sulit penanganannya ketika sudah parah. Tapi ketika kita deteksi dan kita ketahui sejak awal, insya Allah akan mudah menanganinya dan tidak membahayakan kepada jiwa yang mengalami sakit tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Marlina atas penjelasan, atas kerawahannya, kedatangannya di Rumah Quran pada kesempatan kali ini. Insya Allah menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat dan menjadi jariah Dokter Marlina beserta keluarga ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran Dokter Marlina dan juga para sahabat Quran dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan singkat ngobrolan seputar gigi kita pada malam ini. Insya Allah next time bisa kita sambung lagi ya Dok, kalau kita insya Allah ya. Makasih, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Salam sehat semuanya sahabat Quran. Assalamualaikum.